Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Pratama dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya bermaksud untuk menyelesaikan UTS dari mata kuliah Otomasi Sistem Produksi yang diampu oleh Bapak Kurtubi. Baik, di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Oke, jawabannya, otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatik satu balik untuk meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas meningkat. Manfaat dengan dilakukannya otomasi adalah, yang pertama, output meningkat, ketelitian meningkat, waktu proses menurun, area produksi menurun, serta tenaga kerja menurun. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan gerbang logika dan ada berapa gerbang logika, dan jelaskan salah satunya. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner, yaitu bilangan 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga yang dihasilkan sebuah sinyal output dapat digunakan untuk proses berikutnya. Gerbang logika ini ada 7 jenis, yaitu gerbang logika AND, OR, NOT, NAND atau NOT AND, NOR, XOR, dan XNOR. Salah satunya saya jelaskan adalah gerbang AND. Gerbang AND adalah apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output akan berlogika 1. Pertanyaan ketiga, uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang Programmable Logic Controller atau PLC. PLC atau Programmable Logic Controller adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri, seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor, relay, kontaktor, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri? Yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, memori, serta satu daya. Pertanyaan terakhir, apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan, lalu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Topologi jaringan LAN adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur daya penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan ini dibagi menjadi 5 kategori utama, seperti topologi bintang, topologi cincin, topologi bus, topologi mesh, serta topologi pohon. Topologi bintang adalah merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Lalu topologi cincin atau topologi ring adalah topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Topologi bus adalah kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator, seperti barrel konektor, dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel, yaitu kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan mentap internetnya sepanjang kabel.
Lalu ada topologi mesh, yaitu hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Yang terakhir, topologi pohon atau topologi tree, yang disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dan dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi rendah, dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Keuntungan dan kerugian dari topologi bus, yaitu keuntungannya adalah mudah dikembangkan, jarak LAN tidak terbatas, kecepatan transfer data tinggi, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu operasi yang telah berjalan. Kerugiannya adalah jika lalu lintas data terlalu tinggi dapat terjadi kemacetan. Dibutuhkan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Operasional jaringan LAN tergantung pada setiap terminal. Topologi star, keuntungannya adalah mudah dikembangkan, keamanan data tinggi, kemudahan dalam mengakses jaringan, serta kerugiannya adalah lalu lintas data yang padat menyebabkan jaringan lambat, serta jaringan tergantung pada terminal pusat. Topologi ring, keuntungannya adalah laju data tinggi, dapat melayani lalu lintas yang padat, tidak diperlukan host, biaya relatif murah, dapat melayani berbagai media pengirim, komunikasi antar terminal mudah, serta waktu yang diperlukan untuk mengakses data optimal. Kerugiannya yaitu penambahan atau pengurangan terminal sangat sulit. Kerusakan pada media pengiriman dapat menghentikan seluruh kerja jaringan, serta kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan. Baik, itu saja yang dapat saya jawab dari 5 pertanyaan berikut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.